pemuda bernama Dani. Ia berasal dari kota. Pemuda yang terkenal sedikit sombong karena ia selalu merasa dirinya berbeda dari orang lain. Dani adalah seorang pencinta alam sejati, namun bukan tipe yang peduli pada keindahan atau kelestarian alam itu sendiri. Karena baginya, alam liar adalah arena pembuktian dari ketakutan, peringatan, bahkan mitos tentang keangkeran sebuah tempat selalu dianggapnya sebagai tantangan. Dani ingin selalu dikenal sebagai seorang yang pernah menaklukkan tempat-tempat terlarang, termasuk hutan paling gelap atau gunung yang terkenal paling sulit. Dani lahir di kota besar dengan segala kemudahan hidup. Ia kadang merasa bosan dengan hidupnya yang terlalu monoton. Ketertarikannya pada eksplorasi alam muncul sejak masa remajanya, ketika ia mulai ikut komunitas pendaki gunung. Namun semakin dewasa, ia tidak puas hanya mendaki gunung yang sudah populer. Ia ingin lebih dari itu. Yang ia inginkan ialah masuk ke tempat-tempat yang jarang dijamah manusia, atau tempat-tempat yang orang lain takuti. Suatu hari, Dani mendengar tentang Alas Purwo, sebuah hutan lebat di Banyuwangi, Jawa Timur. Nama ini mencuat karena dianggap sebagai salah satu tempat paling angker di Indonesia. Alas Purwo dikenal bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena mitos yang menyelimutinya. Hutan itu diyakini sebagai gerbang ke dunia lain, tempat berkumpulnya makhluk halus dan wilayah yang dijaga oleh roh-roh leluhur. Banyak yang memperingatkan bahwa siapapun yang masuk ke Alas Purwo tanpa izin bisa tersesat atau sakit, bahkan meninggal dengan cara misterius. Namun bagi Dani semua itu hanyalah bumbu cerita rakyat. Tanpa pikir panjang, ia memutuskan untuk pergi ke Alas Purwo sendirian. Ia ingin membuktikan bahwa semua kisah mistis itu tidak lebih dari dongeng belaka. Singkat cerita, setibanya Dani di Banyuwangi siang hari dan segera menuju ke gerbang Alas Purwo. Ia tidak merasa perlu meminta izin kepada siapapun. Menurutnya, semua peringatan dari warga sekitar itu hanyalah bentuk ketakutan mereka pada hal yang tidak bisa mereka pahami. Tanpa basa-basi, Dani melangkah masuk ke dalam hutan dengan membawa perlengkapan seadanya. Sebuah tas punggung, air minum, dan tenda kecil. Pada saat siang hari, hutan Alas Purwo terlihat biasa saja. Pepohonan menjulang tinggi, terdengar suara burung dan gemersik dedaunan menciptakan suasana yang tenang. Dani terus berjalan semakin dalam masuk ke hutan, menikmati suasana yang menurutnya sangat alami. Semakin dalam ia masuk, ia mulai merasakan suara berisik di hutan mulai terasa sunyi. Tidak ada suara binatang selain burung di kejauhan. Angin yang bertiup terasa aneh, seperti membawa bisikan-bisikan kecil yang samar. Tak terasa waktu menjelang sore, Dani memutuskan untuk berhenti di sebuah area terbuka. Ia mendirikan tenda di dekat pohon besar dengan akar-akar yang mencuat dari tanah. Tempat itu terasa ideal untuk bermalam. Sambil menunggu malam tiba, Dani menyiapkan makanan dengan sangat tenang. Saat langit mulai gelap,
Dani duduk di depan tenda sambil menatap api unggun kecil yang dibuatnya. Namun, ia merasa sedikit gelisah. Suara-suara hutan yang tadinya menenangkan tiba-tiba menghilang. Tidak ada suara jangkrik atau gemersik dedaunan. Yang terasa hanya kesunyian yang mencekam. Saat waktu menunjukkan pukul 11 malam, ia hampir memejamkan matanya. Tiba-tiba sebuah suara halus mulai terdengar. Suara itu seperti alunan gamelan datang dari kejauhan. Awalnya sangat pelan, hampir tak terdengar. Tetapi lama-kelamaan semakin jelas. Dani mengerutkan dahi, mencoba mencari tahu dari mana suara itu berasal. Ia berpikir mungkin ada orang lain di hutan. Tetapi siapa yang memainkan gamelan di tempat seperti ini di tengah malam? Semakin lama, suara gamelan itu berubah. Nada-nada yang tadinya harmonis menjadi kacau. Seperti dimainkan oleh seseorang yang tidak tahu cara memainkannya. Dani mulai merasakan keanehan, bulu kuduk sedikit merinding. Tetapi ia tetap mencoba mengabaikannya dan masuk ke dalam tenda untuk berusaha tidur. Namun beberapa menit ia memejamkan mata. Samar-samar suara tangisan terdengar. Tangisan itu terdengar lirih, seperti suara seorang wanita yang sedang merintih. Dani membuka mata, tubuhnya langsung tegang. Ia menajamkan pendengarannya. Tangisan itu semakin jelas, terdengar pilu dan menyayat hati. Dani mencoba menguatkan diri. Ia membuka pintu tendanya sedikit untuk melihat keluar. Tetapi di luar tidak ada apa-apa. Namun saat ia hendak kembali tidur, sesuatu di sudut matanya membuatnya berhenti. Di antara pepohonan, tidak jauh dari tendanya, berdiri sosok bayangan putih, tubuhnya kurus, tinggi dan tidak jelas wujudnya. Bayangan itu tidak bergerak, hanya dia memandang ke arahnya. Dani langsung terdiam. Tubuhnya terasa kaku, tapi ia mencoba menenangkan diri. Itu pasti hanya bayangan pohon. Pikirnya mencoba menepis ketakutan. Tapi setelah diperhatikan, bayangan itu sedikit bergerak. Dengan gerakan lambat, sosok itu melangkah mendekat. Dani panik. Ia keluar dari tenda dan berlari sekuat tenaga, tanpa peduli ke arah mana ia pergi. Namun setiap kali ia merasa sudah menjauh, bayangan putih itu selalu muncul lagi di antara pepohonan semakin dekat. Dani merasa seperti berlari dalam lingkaran. Hutan itu seperti menjebaknya. Napasnya tersengal-sengal, tubuhnya gemetar. Dalam keputusasaannya, ia tersandung akar pohon dan jatuh. Ketika mencoba bangkit, ia merasakan sesuatu berdiri di belakangnya. Saat Dani menoleh, ia melihat sosok wanita berambut panjang dengan wajah pucat, berdiri tepat di depannya. Matanya kosong, hanya dua lubang hitam yang menatapnya tanpa ekspresi. Mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara-suara aneh yang tidak bisa dimengerti. Dani merasa dunianya berputar, tubuhnya membeku, tidak bisa bergerak dan pandangannya mulai gelap. Di keesokan paginya, Dani ditemukan tergeletak di pintu masuk hutan oleh seorang penjaga. Beruntung, ia masih bernapas. Tetapi tubuhnya penuh luka,
dan bibirnya komat-kamit seperti berbicara sendiri. Dani dibawa oleh penjaga itu ke pemukiman terdekat. Setelah mendapatkan pertolongan, Dani menceritakan semua yang dialaminya. Tetua desa mengatakan bahwa Dani telah mengganggu penjaga hutan Alas Purwo. Sosok-sosok yang ia temui adalah arwah leluhur yang menjaga hutan Alas Purwo. Setelah kejadian itu, Dani sering terlihat melamun. Pikirannya masih terpenjara dalam ketakutan yang tidak bisa ia jelaskan. Setiap kali menutup mata, ia masih mendengar suara gamelan yang berirama kacau, tangisan wanita, dan melihat bayangan putih yang perlahan mendekat. Tidurnya tidak pernah nyenyak, selalu terganggu oleh mimpi buruk tentang sosok yang membayanginya di Alas Purwo. Keluarganya khawatir. Mereka menduga Dani terkena semacam trauma akibat tersesat di hutan. Namun, ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Meski tubuhnya telah jauh dari Alas Purwo, Dani merasa dirinya masih terhubung dengan tempat itu. Ada sesuatu yang terus mengikutinya, seolah-olah ia telah membawa pulang sesuatu yang tidak seharusnya. Dani mencoba mencari jawaban. Ia kembali ke Banyuwangi, kali ini dengan sikap yang jauh lebih rendah hati. Ia mendatangi seorang tetua desa yang dikenal sebagai penjaga tradisi dan adat istiadat Alas Purwo. Dengan gemetar, Dani menceritakan pengalamannya secara rinci. Dari suara gamelan hingga sosok wanita berwajah hancur. Tetua itu mendengarkan dengan seksama tanpa memotong cerita Dani. Setelah Dani selesai, sang tetua menghela napas panjang. Ia menjelaskan bahwa Alas Purwo bukanlah sekedar hutan. Tempat itu adalah wilayah yang dianggap suci oleh masyarakat sekitar, karena dipercaya sebagai salah satu pintu menuju dunia gaib. Penjaga hutan yang Dani temui adalah arwah leluhur yang ditugaskan untuk menjaga keseimbangan di sana. Ketika Dani masuk tanpa izin, tanpa menghormati tempat itu, Dani telah melanggar batas yang seharusnya tidak dilanggar, ujar sang tetua. Dani hanya bisa menunduk. Ia tidak pernah benar-benar percaya pada hal-hal mistis, tetapi pengalaman itu mengubah segalanya. Ia meminta petunjuk pada tetua desa tentang cara menebus kesalahannya. Tetua itu menyarankan Dani untuk melakukan ritual permohonan maaf di salah satu tempat keramat di pinggir hutan Alas Purwo. Keesokan harinya, Dani bersama tetua dan beberapa warga desa pergi ke sebuah area yang dipercaya sebagai tempat yang dihormati para leluhur. Tempat itu ditandai dengan sebuah pohon besar yang disebut pohon layu, yang akar-akarnya menjalar hingga membentuk kubah alami. Di bawah pohon itu, mereka meletakkan sesajen berupa bunga, kemenyan, dan makanan. Dani diminta untuk berlutut dan mengucapkan permohonan maaf dengan hati yang tulus. Ketika ritual berlangsung, Dani merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Udara di sekitarnya terasa lebih berat, tetapi bukan karena panas atau lembab. Tubuhnya merinding meskipun tidak ada angin yang bertiup. Saat matanya terpejam, ia seolah-olah bisa merasakan kehadiran sosok-sosok yang tak kasat mata.
beberapa kali ia merasa ada yang menyentuh pundaknya. Tetapi ketika ia membuka mata, tidak ada siapapun. Tetua desa pun menutup ritual dengan doa, memohon agar penjaga hutan memaafkan kesalahan Dani dan mengembalikan keseimbangan dalam hidupnya. Setelah itu, Dani diberi air yang sudah didoakan untuk membersihkan tubuhnya dari energi asing yang mungkin menempel sejak ia keluar dari alas purwo. Usai ritual, Dani merasa sedikit lega meskipun rasa takutnya belum sepenuhnya hilang. Ia berterima kasih kepada warga desa dan berjanji untuk tidak pernah mengabaikan kepercayaan atau adat istiadat lagi. Ia akhirnya pulang ke kota dengan harapan bisa melanjutkan hidupnya seperti biasa. Namun beberapa minggu setelah kembali, Dani menyadari bahwa hidupnya tidak pernah benar-benar kembali normal. Ia sering merasa diawasi, terutama saat berada di tempat sepi. Ia mendengar suara-suara aneh di malam hari, seperti bunyi langkah kaki, suara pelan seperti hembusan napas, dan sesekali irama gamelan yang samar. Ketika Dani mencoba fokus pada pekerjaannya, pikirannya sering melayang kembali ke hutan itu. Sosok-sosok yang ia temui muncul dalam bayangannya. Kadang tiba-tiba muncul dalam refleksi cermin atau di sudut matanya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya trauma, tetapi ada sesuatu yang lebih mendalam. Puncaknya terjadi saat Dani sedang mengemudi di malam hari. Ia melewati jalan sepi di pinggiran kota. Saat melewati sebuah pohon besar, ia melihat seorang wanita berdiri di pinggir jalan. Wajahnya tampak samar, tetapi rambut panjangnya dan pakaian putih membuat Dani merinding. Ia mencoba mengabaikan, berpikir itu hanyalah halusinasi. Namun ketika ia melihat kaca spion, wanita itu sudah berdiri di tengah jalan, menatap langsung ke arahnya dengan mata kosong. Mobil Dani oleng, hampir menabrak pembatas jalan. Kemudian ia berhenti di tepi jalan, napasnya tersengal-sengal. Ketika ia menoleh ke belakang, wanita itu sudah tidak ada. Tetapi Dani tahu ia masih diawasi. Meski sudah berusaha keras melupakan pengalaman itu, Dani sadar bahwa beberapa pintu ketika sudah dibuka tidak akan pernah tertutup sepenuhnya. Ia telah melangkah ke wilayah yang bukan miliknya. Meskipun ia telah meminta maaf, hutan itu tidak pernah benar-benar melepaskannya. Dani kini hidup dalam ketakutan, menyadari bahwa alam punya cara sendiri untuk mengajarkan rasa hormat kepada mereka yang mengabaikannya.